Salam rahayu teman-teman, salam kuliner Mak News teman-teman. Kuliner Nusantara itu aduh kaya raya tiada taranya. Soto aja aneka macam. Nah, salah satunya ini coto Makassar, sejenis soto atau sop daging yang endes-rendes Mak News. Ini nggak pakai santan tapi gurihnya itu waduh berkesan banget. Teman-teman, selamat mengikuti. Mari kita masak coto Makassar ala Mbok Midut. Bahannya adalah ini saya menggunakan 500 gram daging sapi. Ini enggak dicuci ya, tapi ini akan saya rebus 5 menit untuk membersihkan sekaligus agar lebih higienis. Nah, ini saya rebus ya teman-teman, 5 menit saja. Lalu nanti matikan, lalu angkat dan tiriskan. Nanti kita akan empukkan dalam proses pembuatan cotonya ya. Jadi ini dagingnya masih keras ya teman-teman, karena hanya direbus selama 5 menit saja. Nah, ini adalah bumbunya. Bumbu halusnya terdiri dari ini 19 siung bawang putih, ada 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok teh jinten, 1 sendok makan lada, ada 9 butir kemiri, 3 batang serai, 5 ibu jari lengkuas. Ini nanti akan kita iris-iris dan kita goreng ya teman-teman. Ini adalah bumbu halusnya. Nah, adapun bumbu cemplungnya, ini saya menggunakan 3 lembar daun salam, 5 lembar daun jeruk, 1 batang serai, 3 ibu jari lengkuas, 1 biji pala, dan 3 ibu jari jahe. Jadi ada double bumbu ya, ada lengkuas, serai yang dihaluskan dan juga ada yang dicemplungkan secara kasar. Nah, ini akan Mbok Midu tambahkan juga dengan bawang merah supaya sedap. Nah, bumbu lainnya adalah ini adalah 150 gram kacang tanah. Jadi coto Makassar tidak pakai santan, mereka memanfaatkan rasa gurihnya dari kemiri, kacang tanah dan kaldu dagingnya. Kacang tanahnya ini saya goreng dulu ya, teman-teman. Nanti setelah digoreng akan kita haluskan secara terpisah. Nah, gorengnya standar ya, kita goreng sampai nanti bunyinya meletup. Itu tandanya dia udah mau mateng. Kalau sudah terjadi pemberontakan, meletup. Jangan sampai gosong karena nanti pahit ya. Nah, ini kalau udah mau mateng langsung diangkat aja, jangan tunggu warnanya gelap. Kalau merasa kurang mateng bisa seperti ini. Tuh ya. Angkat. Lalu ini adalah lengkuas dan bawang putih yang sudah diiris-iris kasar. Ini kita goreng juga. Ini untuk menghilangkan langunya. Kemudian juga serai 3 batangnya kita iris-iris, kita goreng bersamaan, boleh terpisah-terpisah juga boleh. Nah, untuk serai itu harus yang bagian putih atau mudanya saja dan harus tipis-tipis banget potongannya supaya nanti ketika dihaluskan itu dia bisa halus banget. Dan lembut, seandainya nggak halus, batangnya lembut bisa kemakan, nggak mengganggu. Nah, terakhir saya masukkan kemiri ya, 9 butir kemiri, lalu kita goreng bersama-sama. Nah, patokan menggorengnya adalah kalau bawang putih dan serainya udah coklat kekuningan, kita angkat. Nah, seperti ini. Kita angkat. Ini teknik tempo dulu ya. Nah, udah kita angkat seperti ini. Sisihkan dulu. Nah, terakhir ini
Saya goreng juga bawang putih dan bawang merah. Nah, ini saya potong tipis-tipis ya. Ini nanti untuk taburan kalau coto Makassarnya udah mateng. Pada saat disajikan ya, nah kita taburi dengan bawang goreng. Saya campur ya, putih dan merah. Angkat, tiriskan. Yang terakhir kita goreng juga tumbar, lada, dan jinten. Nah teman-teman, ini bisa disangrai sebenarnya supaya lebih harum, tapi Mbok Midut goreng aja deh ya. Nah ini kita goreng terpisah. Nah sebaiknya 3 bahan ini diulek atau dihaluskan secara terpisah dengan bahan lain karena rada-rada susah halus, atau teman-teman bisa pakai yang bubuk ya. Nah ini saya menggorengnya pakai serokan biar lebih praktis. Angkat, sisihkan. Nah lalu kita haluskan bumbu halusnya sampai halus. Seperti biasa saya menggunakan magic chopper andalan Mbok Midut yang buandel Mito Shiba CH200. Langsung kita masak teman-teman. Ini 3 sendok makan minyak sudah dipanaskan dan 5 siung bawang merah. Kita tumis sampai harum. Nah ini supaya nanti aroma coto Makassarnya tuh khas. Sedap gitu ya. Beberapa resep saya lihat tidak menggunakan bawang merah ya, tapi ini Mbok Midut pakai ya. Bawang goreng agar lebih kuat rasanya. Setelah harum bawang merahnya, kita masukkan bumbu halus dan bumbu cemplungnya. Lengkuas yang sudah digeprek, jahe yang sudah digeprek, kemudian salam dan daun jeruk, juga biji pala yang sudah digeprek. Lalu masukkan daging yang sudah dipotong-potong dadu sesuai selera. Nah biasanya kan dagingnya direbus terpisah nih. Ini Mbok Midut mau diempukkan bersama bumbu ya, biar lebih meresap. Nah saya tekniknya saya nggak kasih air dulu. Setelah masuk ke bumbu ini langsung saya ungkep sebentar biar kaldunya keluar dan bumbunya meresap ke daging. Kira-kira 5 menit diaduk ya teman-teman. Lalu ditutup lagi 5-10 menit lagi, masak dengan api sedang menjelang kecil karena belum pakai air. Baru dituang dengan air. Nah ini saya masukkan 100 sih 2000 ml atau 2 liter air. Air biasa ya, air masak. Air untuk memasak. Serainya ketinggalan, dicemplungin dulu. Rebus. Nah teman-teman, karena tadi kan belum empuk nih dagingnya, kita pakai teknik 10-30-10 ya. Setelah mendidih biarkan 10 menit mendidih ya. Kemudian setelah mendidih jangan dibuka tutupnya tapi dimatikan kompornya. Setelah itu tutup lagi, masak lagi 10 menit, biarkan 30 menit lagi. Nah ini setelah itu baru dibuka dan dimasukkan bumbu kacang yang sudah kita haluskan tadi. Ini videonya Mbok Midut percepat ya. Lalu penyedapnya adalah 1 sendok teh garam, 1 sendok makan kaldu bubuk, 1 sendok makan gula putih, dan 1/4 sendok teh MSG kalau suka. Kalau nggak suka bisa di skip ya. Lalu sebelum dimatikan kompornya, cobain dan udah oke banget. Nah teman-teman, ini Mbok Midut kasih tambahan ya, jeruk nipis atau lemonnya. Ini saya masukkan di kaldunya. Biasa kan terpisah ya supaya nanti lebih gurih. Terutama kalau teman-teman nggak pakai MSG, jeruk lemonnya ini akan membuat gurihnya lebih nendang. Nah kemudian terakhir daun bawang dan bawang gorengnya dimasukkan. Ini kompornya sudah saya matikan ya, tapi karena pakai kuali gerabah masih mendidih. Nah, inilah dia penampakan coto Makassar kita. Nah, coto Makassar biasanya disajikan
bersama lontong atau ketupat ya, lontong biasanya ya, lontong daun. Nah, ini kebetulan ada lontong, kemudian kita siramkan kuah dan daging, lalu taburi dengan daun bawang dan bawang goreng. Wah, ini kalau disajikan bersama sambal, endes manis. Untuk resep sambelnya teman-teman standar ya, cabai 50 gram cabai, kasih rebus dengan 200 ml air, tambahkan sedikit garam, lalu dihaluskan gitu aja ya. Nah, demikian soto Makassar ala Mbok Midut, sampai ketemu lagi, salam maknyus.